saudara, sahabat YKB, bertemu kembali dengan saya Markus Firmanto Aji, Pendeta Jemaat GKI Wonogiri. Nah, di belakang saya ini tugu peringatan. Nah, di atasnya simbol api yang menyala, tanda semangat perjuangan yang menyala. Ada apa dengan tugu ini? Nah, inilah nama-nama warga Kecamatan Ngadirojo yang meninggal ketika terjadi, istilahnya nama-nama pahlawan pejuang kelas 2 Kecamatan Ngadirojo. Ada 37 warga pejuang yang meninggal ketika kelas ke-2. Apa hubungannya dengan renungan kita saat ini? Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan, kekuatan, kebugaran, atas segala usaha, pekerjaan, karya kami yang masih boleh kami lakukan hari lepas hari, tak terkecuali hari ini. Bila mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, curahkanlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus atas kami, sehingga oleh karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diterangi dan kami jadikan firman-Mu dasar iman dan sikap hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, wasiat kekal kita hari ini Selasa 24 Januari 2023 bertemakan mengerjakan keselamatan nasional, didasarkan pada surat Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 sampai 18, dan yang akan menjadi pusat permenungan kita saat ini adalah Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Filipi pasalnya yang kedua ayat 14 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, keselamatan adalah rahmat, bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian dari Allah. Namun tidak berarti setelah itu manusia tidak lagi melakukan apa-apa. Begitu juga kemerdekaan sebuah negara merupakan rahmat dari Allah. Setelah merdeka, lepas dari penjajahan bangsa asing, kemerdekaan harus diisi oleh warganya, sama seperti ajakan untuk mengerjakan keselamatan. Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan, sebab ia menangkap ada kecenderungan bahwa jemaat di sana kurang menghargai keselamatan. Mereka memperlakukan keselamatan seperti barang murahan dengan hidup bebas tanpa value. Ada juga situasi di mana masing-masing orang dan kelompok dalam jemaat hidup menurut ukuran dan selera sendiri-sendiri, sehingga persatuan dan kesatuan jemaat menjadi terancam. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka untuk mengerjakan keselamatan berdasarkan Injil dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mereka harus menjaga persatuan sebagai tubuh Kristus. Persatuan dan kesatuan adalah syarat utama untuk membangun komunitas yang majemuk. Perbantahan antar kelompok seperti yang terjadi di jemaat Filipi maupun di Indonesia masa kini adalah halangan yang melemahkan. Daripada berbantah dan bersungut-sungut, lebih baik kita bekerja bersama, mengisi anugerah keselamatan dan kemerdekaan nasional dengan karya terbaik. Kalau kita maju bersama, Indonesia maju.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu terhadap kami, bangsa dan negara Indonesia, dalam kepelbagaian yang ada, yang merupakan ciri dan kekayaan negara Indonesia. Jadikanlah kami warga negara, tak terkecuali juga kami adalah warga gereja, menjadi pribadi yang mensyukuri dan syukur kami sebagai warga negara, di mana perbedaan adalah suatu keniscayaan di bumi Indonesia. Kami wujud nyatakan dengan semangat mau membangun persatuan-kesatuan sebagai anak bangsa dalam keperbedaan yang ada. Perbedaan kami yakini sebagai anugerah Allah yang perlu kami jaga, kami pelihara sedemikian rupa. Terlebih kepelbagaian kami dalam kehidupan berjemaat di Gereja Kristen Indonesia. Biarlah sebagai warga gereja kami juga menampakkan persekutuan, kesaksian, pelayanan yang mendukung dan memajukan persekutuan, kesaksian, pelayanan tersebut, bukan malah mematikan atau menghancurkan, karena kami berbantah-bantahan dan bersungut-sungut dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini wasiat kekal kita. Apabila Bapak Ibu Saudara terberkati oleh karena renungan ini, silahkan Bapak Ibu untuk juga share kepada rekan, saudara, sahabat, kenalan, agar makin banyak yang terberkati oleh karena renungan wasiat kekal ini. Dan jangan lupa untuk juga subscribe dan like. Sampai ketemu kesempatan mendatang. Salam sehat selalu. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.